Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto, tapi secara khusus yang akan saya bahas di video kali ini adalah ancaman terbaru mungkinnya di dalam market kripto yang memang belum terlalu terekspos juga. Jadi kita akan coba membahas di video kali ini, kita akan breakdown masalahnya apa dan kenapa ini mungkin bisa menjadi masalah atau ancaman yang cukup besar juga untuk kripto dan mungkin bisa yang membuat market kripto ini mengalami penurunan lebih dalam gitu ya. Kita bukan menebarkan fear, saya akan memberikan berita-beritanya saja gitu ya. Dan ya secara teknikal ya kita bahas sedikit teknikal dulu untuk Bitcoin. Ini sudah berada di dalam target box kita. Sebelumnya di video kemarin kalau teman-teman nonton, kita sempat bahas di mana potensi Bitcoin ini mengalami kenaikan. Walaupun untuk saat ini saya perhatikan Bitcoin ini cukup strong sebenarnya secara penguatannya gitu. Jadi di sini kita akan lihat ini zona apakah dia akan lanjut lagi atau dia mengalami breakdown seperti itu ya. Jadi nanti kita akan update lagi, dan kalau misalnya teman-teman mau update yang lebih real time lagi, lebih cepat, ini teman-teman bisa join ke channel Telegram channel ini ya, MW Crypto Journal gitu ya. Ini ada di dalam deskripsi ya, teman-teman bisa cek deskripsi free. Di sini saya membagikan analisa teknikal, membagikan berita-berita juga. Di sini teman-teman bisa lihat juga. Kembali lagi download Telegram kalau teman-teman yang belum punya dan bisa join. Ya, jadi sekarang kita akan bahas dulu untuk update market crypto ya. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan video ini informatif, jangan lupa untuk share videonya ataupun like juga gitu ya, karena like ini sangat berarti juga gitu ya. Dan kita akan langsung masuk untuk update-nya, di mana market hari ini mengalami kenaikan ya. Seperti kita lihat ada penguatan untuk Bitcoin naik 5,7%, overall market crypto Bitcoin di level 16.500, Ethereum di level 1.100. Walaupun sebenarnya 16.500 ini sekarang menjadi ya zona resistance-nya gitu. Jadi ini kita mau lihat apakah Bitcoin bisa breakout atau tidak. Nah, secara fear and greed kita akan bahas. Fear and greed ini kita di level 22 ya. Di level 22 masih sama, fearful. Nah, sekarang kita akan bahas ancaman sebenarnya apa sih di dalam market crypto. Kenapa ini menjadi mungkin malapetaka baru di market. Nah, ini dimulai ceritanya dari Genesis ya. Crypto lender Genesis warns of bankruptcy without new funding. Jadi ada potensi Genesis ini bangkrut istilahnya ya, kalau memang mereka tidak mendapatkan dananya. Nah, mungkin pertanyaan di benak teman-teman adalah siapa sih ini Genesis gitu ya? Siapa sih ini Genesis dan kenapa ini besar? Nah, di video kali ini kita akan bahas ya. Yang pertama, kita bisa lihat dulu. Ini di November 11. Jadi udah beberapa hari yang lalu. Ini pada saat FTX crash gitu ya. As part of our goal ya, tujuan mereka in providing transparency around this week market event, the Genesis derivative business currently has 175 million dollars, 175 juta dolar in locked funds in our FTX trading account. Jadi bisa dibilang ya, dananya mereka ini terkunci di FTX trading account, karena FTX kan exchange-nya bisa dibilang udah nggak bisa dipakai lagi. Banyak dana sebenarnya stuck di dalam situ. Mungkin masih ada potensi sebenarnya dana bisa dikembalikan, tapi intinya untuk saat ini sebenarnya ya stuck ya, mereka terdampak ya. Walaupun di sini dia membahas this does not impact our market making activities ya, tapi teman-teman bisa lihat ini tweetnya di November 11 ya. Ini baru November 22. Jadi perbedaannya di sini dia bilang nggak terdampak, tapi 11 hari kemudian di sini dia membahas bahwa dia bisa jadi bankrupt gitu ya, bangkrut kalau misalnya nggak mendapatkan fresh dana tambahan lagi gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu Genesis gitu? Itu pertanyaan kita kan. Itu mungkin teman-teman nggak tahu siapa sih Genesis. Ya, Genesis ini adalah salah satu exchange, tapi bukan exchange untuk retail. Jadi ini lebih karena untuk institusi. Makanya ini jarang orang lihat, karena orang-orang lihatnya untuk retail exchange dan lain-lain. Ini untuk bisa dibilang perusahaan-perusahaan institusi, big whale seperti itu ya. Dia bisa ada lending and borrowing, ada lending and borrowing buat trading, ada derivatif, ada pun juga custody. Ini lebih karena untuk storing digital asetnya gitu. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat besar ya. Ini cukup perusahaan besar, walaupun yang retail nggak terlalu tahu gitu ya. Nah, kita lihat dari sini, dari Ram Ahluwalia. Di sini dia membahas Genesis is the only full service prime broker in crypto. Full service, service-nya full, prime broker. Ini beda, prime broker ya, bukan seperti broker biasa atau exchange biasa, tapi ini yang pertama. Lalu di sini dia membahas Genesis was a gem in the DCG portfolio ya. Ini saya akan bahas next-nya. Kita
tahan dulu di sini ya. Tapi di sini intinya adalah prime broker. Nah, prime broker ini apa? Gitu ya. It plays a critical role in enabling large institutions to access and manage risk. Jadi memang lebih karena untuk institusi. Ya, what is prime brokerage? Gitu. Dia punya custody assets, OTC trading, over the counter trading gitu ya. Lalu bisa extend credit juga. Jadi ini bukan sembarangan exchange bisa dibilang ya. Lihat, prime broker face off with large sophisticated institution. Jadi lebih karena untuk institusi-institusi yang cukup rumit lah gitu ya. Ada untuk hedge fund, untuk institusi, sovereign wealth funds, SWF gitu ya, large family office, government dan lain-lain. Jadi bisa dibilang yang trading di Genesis biasanya yang punya funding itu besar sekali. Gitu, seperti Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse dan lain-lainnya gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu, makanya Genesis ini cukup penting gitu ya. Nah, ditambah Genesis ini was a gem in DCG portfolio. DCG portfolio itu apa? Ya, DCG itu adalah Digital Currency Group. Ya, Digital Currency Group ini websitenya. Digital Currency Group ini bisa dibilang menjadi seperti venture capital. Jadi mereka perusahaan yang mempunyai beberapa equity lah ya. Mereka punya beberapa share di dalam portfolio atau perusahaan-perusahaan kripto. Nah, makanya namanya digital currency ya, khususnya perusahaan-perusahaan di digital currency di kripto. Salah satunya teman-teman bisa lihat dari sini, kita kalau scroll ini portfolio mereka, mungkin teman-teman sudah familiar, ada BitPay, blockchain, di sini cukup banyak lah, ada Brave browser. Kalau kita ke G ya, ke G di sini ada Genesis. Lalu ada Grayscale. Teman-teman tahu Grayscale ini adalah perusahaan yang memegang mungkin kalau tidak salah 3% supply Bitcoin di dunia ini untuk saat ini, circulating supply-nya sekarang. Ya. Makanya DCG ini sangat-sangat besar. Ini parents company-nya bisa dibilang. Ya, lalu ada Genesis. Bahkan DCG pun juga ada di Hedera Hashgraph. Jadi kita bisa lihat memang DCG ini sangat-sangat besar. Nah, jadi isunya ini sebenarnya ada relasi dengan DCG dengan Genesis gitu ya. Salah satunya membuat Genesis ini punya isu lebih besar karena mereka terkait dengan DCG sendiri. Nah, tapi pertanyaannya questionnya dimulai gitu ya. Di saat DCG, Digital Currency Group have nuked their team page. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat di team page di websitenya dia nggak ada tulisan tim gitu ya, nggak ada tulisan siapa aja foundernya, siapa aja timnya, nggak ada. Ya, sebelumnya sebenarnya ada the DCG team, ada cukup transparan, dan sekarang ini dihapus gitu. Jadi istilahnya ada apa yang terjadi gitu ya di DCG sendiri. Nah, di sini kita lihat juga if Genesis falls, this could be bigger than FTX. Jadi FTX sudah fall, ini seperti domino effect berikutnya gitu ya. Di sini si Mario Naval dia menjelaskan beberapa hal juga. DCG is the most significant company crypto. Bisa dibilang menjadi salah satu perusahaan yang besar gitu ya di crypto. DCG subsidiary Genesis ya, si Genesis ini lend a lot of money to Three Arrows Capital. Jadi Genesis tadi kita bahas salah satu dia punya service adalah untuk lending gitu ya. Lending di sini kan. Lending and borrowing. Nah, kita balik ke sini. Nah, lending. Dan mereka ini lending ke Three Arrows Capital. Three Arrows Capital ini ya kita tahu jatuh di saat Luna ini mengalami crash gitu ya. Jadi Luna crash, Three Arrows Capital crash gitu ya. Dan Genesis ini terdampak ya dengan Three Arrows Capital punya crash. Nah, masalahnya pada saat Three Arrows Capital crash gitu ya, DCG bail out Genesis. Jadi Genesisnya ini diselamatkan oleh DCG, parents company-nya. Oke, lu rugi atau lu terkena dampak, ini gua kasih 1,4 miliar dolar gitu, selesai. Tapi sekarang DCG yang mempunyai hutang crashnya lah gitu ya, atau korbannya sekarang. Nah, sekarang permasalahannya adalah DCG terekspos lagi dengan yang namanya ya FTX crashnya sendiri, seperti itu ya. Lalu bahkan di sini in kuartal 4 2021 Genesis had 50 billion of loans ya, 50 miliar dolar di loans. Pertanyaannya adalah from these borrowers have FTX exposure. Pasti ada yang punya FTX exposure sendiri gitu. Nah, lalu sekarang kita bisa lihat dimulai Genesis dan DCG are currently dua-duanya raising capital. Mereka mulai butuh dana lah, istilahnya seperti itu gitu ya. Bahkan mereka ada beli GBTC dan lain-lain. Kita nggak akan terlalu bahas mengenai GBTC ininya karena nggak akan cukup waktunya juga dan lebih dalam lagi. Nah,
Tapi di sini news update terbaru gitu ya. So today we get the news that Genesis could not raise money over the weekend. Jadi mereka nggak bisa dapetin funding yang baru gitu ya. If Genesis fails to raise money, kalau mereka gagal, it would become the biggest casualty from the FTX collapse, yang menjadi salah satu korban terbesar berikutnya gitu ya. Lalu di sini dia bilang we still have no concerns about DCG, ya karena mungkin DCG sangat-sangat besar gitu ya, tapi pasti dipertanyakan. Mungkin dampak dari Genesis ini bisa terjadi juga. Ya jadi besarnya ini kalau misalnya Genesis bangkrut dan DCG ini juga mengalami hal serupa gitu, karena DCG kan perusahaan besar juga, pasti terdampak juga beberapa yang di dalam portfolionya dia gitu. Bahkan kita bisa lihat DCG punya portfolio di sini juga ada FTX ya. Kita lihat lagi. Nah, today Genesis Global Capital ya, Genesis Trading made the difficult decision to temporarily suspend redemption and new loan originations. Ya, mereka udah suspend. Ini di 16 November ya. Jadi ini dimulai dampaknya gitu ya terhadap kasus ini. Ditambah lagi kita lihat sekarang yang menjadi permasalahannya ini ada satu, yaitu adalah silence. Mereka ini nggak ada news atau berita ya di tweet, nggak ada memberikan assurance juga ke dalam community yang sudah kasih concern mereka. Kita lihat terakhir kali DCG punya tweet ini mungkin November 19 ya. Bahkan di sini kita lihat November 16 dia cuma bilang bahwa today Genesis Global Capital lending business made the difficult decision to temporarily suspend redemptions. Jadi ya bisa dibilang ini kita suspend. Bukan berita bagus gitu ya. Tapi setelah 16 November nggak ada follow up lagi. Gitu. Jadi ini menjadi salah satu pertanyaannya lah gitu ya. Kenapa mereka nggak update gitu ya? Apakah mereka ada berita buruk tapi mereka nggak bingung bagaimana cara menyampaikannya atau bagaimana gitu ya. Di Genesis Trading pun juga mengalami hal yang sama. Terakhir kali ini di 16 November juga gitu ya. Sampai saat ini belum ada tweet baru juga mengenai hal bagaimana selanjutnya untuk Genesis Tradingnya. Nah, lalu kalau saya lihat lagi, ini juga baru, Binance turns down investment in troubled crypto lender Genesis. Jadi Binance ini mungkin ya sekarang yang bisa dibilang masih cukup kuat gitu ya, tapi mereka disuruh invest ke Genesis pun mereka nggak mau, turns down ya, mereka menolak. Nah jadi ini pertanyaannya lagi gitu. Dan bagaimana harga Bitcoin gitu ya kalau memang Genesis ini fault atau ya mereka bisa dibilang bankrupt gitu ya, ataupun DCG juga terkena dampaknya. Karena saya rasa kalau hal seperti itu terjadi ya potensi untuk Bitcoin mengalami penurunan lagi ini ada sebenarnya gitu ya. Namun untuk berita ini kasusnya masih ongoing juga, makanya saya masih akan tetap update mengenai kasus ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka update news seperti ini gitu ya, jangan lupa untuk like videonya ataupun share. Kita akan update berita-berita terbarunya juga. Namun sekarang kita bahas sedikit mengenai teknikal untuk Bitcoin ya. Dimana untuk Bitcoin yang tadi kita sempat bahas sekarang berada di dalam target box-nya. Kemarin sempat kita bahas bahwa ada potensi sebenarnya ada rejection di kisaran level exponential moving average 50-nya di sini. Dan sebenarnya yang menariknya adalah dia bisa closing di atas exponential moving average 50-nya di candle 4 jam ya. Walaupun ini warna merah, tapi closingnya di atas garis merahnya atau garis moving average-nya lah. Itu yang membuat saya cukup melihat mungkin potensi dia sedikit mengalami kenaikan lagi, mungkin masih ada, mungkin ke level 16.700 ataupun ke level 16.800. Ini masih cukup possible hal seperti ini terjadi. Mungkin dia naik dulu, konsolidasi dulu baru mengalami penurunan ya. Tapi ini kita akan lihat secara volume juga. Ya artinya potensi hal ini masih terjadi, tapi tetap rawan bull trap ya, sangat-sangat rawan bull trap juga, dimana Bitcoin ini sebenarnya ya secara support ini udah lost support. Bahkan kalau kita tarik garis di sini, nah kita kalau tarik garis seperti ini kelihatan mungkin salah satu potensinya sebenarnya ini ya, dimana dia mengalami kenaikan, testing masuk ke dalam trendline ini ya, namun gak berhasil. Mungkin ini terjadi di sekitar kisaran level 16.700 baru mengalami drop gitu ya. Ini mungkin potensi yang bisa terjadi juga ya. Kita akan update hal ini lebih lanjut nanti mungkin di Telegram kalau sudah ada significant movement di dalam harganya. Dan itu saja dulu. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.